Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Imamat 16 ayat 29 sampai 34 dengan judul Hari Pendamaian Mengajarkan Kerendahan Hati. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selamanya bagi kamu. Pada bulan ke-7, tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan tidak melakukan pekerjaan apapun, baik warga asli maupun pendatang yang tinggal di tengah-tengahmu. Sebab pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk menahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah ketetapan untuk selamanya. Pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan ditabiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian linen, pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, kemah pertemuan, dan mesbah, dan juga para imam dan seluruh bangsa jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Harun pun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, hari pendamaian atau Yom Kippur merupakan hari yang paling kudus dalam kalender ibadah bangsa Israel. Pada hari itu seluruh umat berhenti dari segala pekerjaan dan imam besar masuk ke ruang Maha Kudus untuk mengadakan pendamaian bagi dirinya dan seluruh bangsa. Semua rangkaian ibadah pada hari itu mengingatkan Israel akan satu kenyataan penting, bahwa dosa memisahkan manusia dari Allah dan manusia tidak mampu menghapus dosanya sendiri. Karena itu Allah sendiri menyediakan jalan pendamaian melalui korban yang telah Ia tetapkan sebagai sarana anugerahnya, dan bukan karena hasil usaha manusia. Dalam Imamat 16 ayat 29 sampai 34 ini menegaskan bahwa hari pendamaian bukan sekedar ritual tahunan, tetapi menjadi ketetapan yang harus dirayakan turun-temurun. Melalui Yom Kippur, Allah bukan hanya membersihkan tempat kudus dari kenajisan umat, tetapi juga memulihkan hubungan antara Allah dengan umatnya. Di tengah seluruh rangkaian hari pendamaian itu, Allah memberikan satu perintah yang menarik. Kamu harus merendahkan diri pada ayat ke-31. Dalam tradisi Israel, perintah merendahkan diri dipahami sebagai panggilan untuk berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Namun, puasa yang dimaksud bukanlah sekedar tidak makan atau minum, melainkan sebuah sikap hati yang menyadari bahwa manusia sepenuhnya bergantung kepada Allah. Saudara, seringkali manusia dengan ilusi bahwa dirinya mampu mengendalikan segala sesuatu. Kita merasa kekuatan kita, kecerdasan kita, jabatan kita, bahkan pengalaman, bahkan uang dapat menjadi penopang hidup kita. Dan tanpa disadari, hati kita mulai merasa cukup dengan diri kita sendiri. Inilah sebuah ilusi kemandirian yang perlahan menjauhkan kita dari ketergantungan kita kepada Tuhan. Puasa menghantam ilusi kemandirian tersebut. Ketika seseorang dengan sengaja menahan rasa lapar, ia sedang diingatkan bahwa tubuhnya memiliki keterbatasan. Rasa lapar menjadi pengakuan bahwa manusia tidak hidup oleh kekuatannya sendiri. Setiap detak jantung, setiap napas, dan setiap berkat berasal dari Allah. Puasa membawa kita kembali kepada posisi yang benar sebagai ciptaan yang membutuhkan Sang Pencipta setiap saat. Karena itu, makna puasa dalam Alkitab bukanlah usaha untuk membuat Allah lebih mengasihi kita atau untuk memaksakan dan mengabulkan setiap doa kita. Puasa bukan alat untuk mempengaruhi Allah, seolah-olah Tuhan akan bertindak karena kita berhasil menahan lapar. Tetapi sebaliknya, puasa adalah sarana untuk membentuk hati kita agar lebih peka terhadap kehendak-Nya. Ketika kita berpuasa, yang sebenarnya sedang berubah bukanlah Allah, melainkan diri kita sendiri. Hati kita dilembutkan, kesombongan kita dipatahkan, dan ketergantungan kita kepada Allah itu dipulihkan. Hari pendamaian mengajarkan bahwa pengampunan selalu direspon dengan kerendahan hati. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah selama ini saya lebih mengandalkan kemampuan saya sendiri, ataukah saya sungguh hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan setiap hari? Biarlah kiranya melalui renungan ini mengingatkan kita bahwa karya pendamaian Kristus tidak hanya menghapuskan dosa kita, tetapi juga mengundang kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Biarlah kiranya setiap keberhasilan hidup kita tidak membuat kita merasa mandiri dan menjauhkan itu daripada Tuhan, melainkan semakin menyadarkan bahwa seluruh hidup kita itu bergantung kepada kasih karunia-Nya Tuhan.
Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang datang kepada kami di pagi hari ini, Tuhan. Ajar kami untuk merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, merendahkan diri kami, agar kiranya hidup kami semakin dibentuk, diproses, untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengikis berbagai hal-hal buruk di hidup kami, sehingga kami hanya bergantung penuh kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika di hari-hari ini mungkin kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami mulai menjauh daripada Tuhan. Ajar kami untuk semakin dari hari ke hari lebih dekat lagi kepada Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bahkan di pagi hari ini Tuhan, kami terkhusus menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas yang akan kami lakukan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.